sebuah sekolah dekat pesisir Labuhan Lombok, ada jejak-jejak langkah kecil yang membawa harapan. Anak-anak itu datang dengan ransel yang ringan, tetapi membawa mimpi yang besar. Disinilah cerita ini dimulai. Cerita tentang bagaimana pembelajaran tidak hanya terjadi di pikiran semata, tetapi juga di hati, dirasa, dan diraga dalam tindakan. Di kelas ini, siswa mampu menyebutkan setiap bentuk energi. Namun, pemahaman mereka terhenti di batas definisi. Mereka belum mampu menjelaskan jiwa dan mekanisme kerja energi yang mengubah hidup mereka. Pembelajaran yang terjadi hanya sebatas permukaan. Gagal menumbuhkan kesadaran akan makna yang lebih besar. Saya Tuti Handriawati Laila, guru kelas 4 di SD Negeri 2 Labuhan Lombok. Sebagai desainer pengalaman belajar mereka, saya tahu kami harus melangkah lebih dalam. Saya ingin mereka tidak hanya mengingat, tetapi menemukan makna dan relevansi dari setiap konsep. Inilah praktik baik kami dalam menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam pada materi transformasi energi di sekitar kita. Kelas 4 SD Negeri 2 Labuhan Lombok. Namun, tantangan terbesarnya adalah setiap siswa itu belajar dengan cara yang berbeda. Ada yang visual, auditori, kinestetik. Saya harus menghadirkan pembelajaran yang menghargai setiap potensi. Tantangan ini memotivasi saya merajut pembelajaran yang menyentuh jiwa, memastikan mereka tidak hanya menerima, tetapi berani berkreasi dan berkolaborasi, mewujudkan dimensi profil lulusan seperti kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan kemandirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Untuk mempersiapkan kegiatan, saya mendesain materi pembelajaran dengan membuat media pembelajaran interaktif lengkap dengan kuisnya untuk evaluasi. Hal ini memberi proses belajar jadi lebih seru dan interaktif. Media ini saya buat melalui Canva. Saat pembelajaran berlangsung, kami memulai pembelajaran dengan berdoa, kemudian melakukan mindfulness dan fokus diri dengan mempraktikkan perhatian penuh pada saat ini, melalui fokus nafas dan menerima pikiran serta perasaan tanpa menghakimi, agar setiap anak siap hadir sepenuhnya dalam proses belajar mereka. Siap, mulai berdoa. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk melakukan teknik stop seperti biasa yang kita lakukan sebelum mulai belajar ya, supaya kalian terfokus untuk siap belajar, oke? Seperti biasa, kita akan menghirup nafas dalam-dalam selama 3 detik, nanti baru dihembuskan ya. Dan kalian rasakan nafas yang masuk dari hidung dan yang dikeluarkan itu. Oke, siap? 1, mulai. Tarik nafas. Hembuskan pelan-pelan. Hal ini menghadirkan kesadaran dan kebermaknaan. Setelah itu, saya menayangkan video animasi tentang transformasi energi, kemudian mengirimkan link media pembelajaran interaktif yang bisa langsung dibuka pada ponsel mereka. Siswa yang telah dibuat kelompok sebelumnya bergerak keluar kelas, menyentuh, melihat, dan merasakan. Lampu yang menyala, kipas yang berputar, lonceng yang berbunyi, semuanya menjadi jembatan menuju pemahaman. Disinilah mereka menyadari bahwa perubahan energi bukan benda asing, namun ada di sekitar mereka setiap saat. Prinsip bermakna hadir dengan menyesuaikan proses belajar. Bagi siswa kinestetik, dengan mengoperasikan benda. Bagi auditori, mereka berdiskusi intensif.
Bagi visual, mereka menganalisis gambar dan video pada multimedia pembelajaran interaktif. Ini mendorong kolaborasi aktif di mana setiap siswa memiliki peran penting dalam kelompoknya. Untuk menghargai keberagaman potensi siswa, saya menyesuaikan proses belajar siswa sesuai kebutuhan mereka, tanpa dihakimi, tanpa dibandingkan. Karya poster dan galeri walk dari pemahaman itu, kami masuk ke tahap mengaplikasikan. Saya memberi kebebasan memilih jenis benda yang dirancang menjadi poster yang tidak hanya menggambarkan perubahan energi, tetapi juga menganalisis efisiensi dan dampak. Mereka harus menghasilkan gagasan orisinil. Mereka bukan hanya belajar sains, mereka sedang belajar mengekspresikan diri, menghargai proses, dan merayakan usaha satu sama lain. Proses ini memunculkan prinsip menggembirakan karena siswa melakukan sesuatu sesuai keinginan mereka. Perubahan itu akhirnya terlihat. Anak-anak lebih terlibat, lebih ingin tahu, lebih berani bertanya. Mereka mampu menjelaskan konsep perubahan energi dengan bahasa mereka sendiri, mengaplikasikan konsep pada konteks lain dan lebih luas. Mereka tidak lagi sekedar menghafal, tetapi mereka mengerti, mereka mengalami, mereka merefleksikan. Inilah hakikat pembelajaran mendalam. Rekan sejawat pun mulai merasakan dampaknya. Kelas menjadi lebih hidup, sekolah menjadi ruang belajar yang lebih manusiawi. Praktek ini sangat menginspirasi kami. Kami melihat bahwa pembelajaran mendalam dengan prinsip berkesadaran, bermakna, menggembirakan yang diterapkan Bu Tuti benar-benar bisa diwujudkan. Siswa terlihat antusias, aktif, kolaboratif, dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Belajarnya seru, saya baru paham kenapa kipas bisa berputar. Saya suka saat mengamati benda-benda di lingkungan sekitar, jadi gampang ngerti. Aku jadi berani berbicara di depan teman-teman. Pada akhirnya, pembelajaran mendalam mengajarkan saya satu hal, bahwa setiap anak punya cahaya, dan tugas kita sebagai guru adalah merawat cahaya itu agar tetap menyala. Ini bukan hanya tentang energi dalam sains, tetapi tentang energi dalam diri manusia. Energi yang kelak mereka gunakan untuk membangun masa depan. Inilah cerita kecil dari kelas 4 SD Negeri 2 Labuan Lombok. Cerita tentang pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan.